Sebanyak 15 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 tiba di tanah air. Berbeda dari sebelumnya, vaksin masih dalam bentuk bahan mentah. Ini adalah kali ketiga vaksin Sinovac buatan Cina tiba di Indonesia. Bahan baku vaksin yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini selanjutnya akan diproses oleh Bio Farma agar bisa didistribusikan kepada masyarakat. Kedatangan 15 juta dosis ini merupakan tahap pertama. Sinovac sudah memastikan 140 juta dosis bahan mentah untuk Bio Farma. Untuk menjadi vaksin siap suntik butuh proses selama 1 bulan. Sebelumnya, sudah 2 kali Indonesia mendapat pasokan vaksin. Vaksin siap suntik datang awal Desember sebanyak 1,2 juta vaksin dan akhir Desember sebanyak 1,8 juta. Vaksin inilah yang akan mulai disuntikkan besok. Penyuntikan vaksin perdana di Indonesia akan dimulai besok pagi. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri akan disuntik di istana. Presiden menyatakan kesediaan sebagai penerima vaksin pertama untuk meningkatkan konfidensi atau percaya diri masyarakat bahwa vaksin aman dan bermutu. Pihak istana menyatakan proses penyuntikan akan disiarkan secara langsung untuk membuktikan kepada masyarakat pelaksanaan vaksin benar-benar dilakukan. Indonesia. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, vaksin siap disuntikan setelah Badan POM mengeluarkan izin edar dan MUI mengeluarkan fatwa halal kepada vaksin Sinovac buatan Cina. Tapi tentu saja masih ada keraguan, apalagi setelah diumumkan efikasi hanya 68% saja. Bagaimana kita kemudian menjamin bahwa vaksin yang akan digunakan tersebut aman dan bermutu? Saya akan berbincang dengan Dr. Elizabeth Jane Supardi, seorang pakar vaksin. Dr. Jane, selamat malam. Selamat malam, Mas Latif. Ya, apa kabar, Bu? Baik. Ya, baik. Dokter, ketika efikasi diumumkan, orang kemudian bilang, loh kok efikasinya beda sih dengan di Turki dan di Brazil yang sama-sama menggunakan vaksin Sinovac. Bagaimana kemudian kita meyakinkan masyarakat bahwa efikasi di angka tersebut sebenarnya sudah aman? Ya, ini kita harus bedakan antara efektivitas dengan efikasi. Ya, kalau efektivitas itu kita disuntik, kemudian diukur titer antibodinya cukup atau tidak cukup, itu efektif. Ya, kalau efikasi itu lain. Yang dinilai itu di lapangan setelah vaksin disuntik, berapa besar kemampuan vaksin ini untuk mencegah terjadinya COVID. Itu beda. Jadi ada pakai rumus-rumus. Nah, karena yang dihitung adalah kejadian COVID, maka itu sangat bergantung kepada endemisitas dari COVID di daerah tempat uji coba. Nah, uji coba di Brasil, di Turki, di Indonesia, situasi di Brasil, Turki, Indonesia itu tidak sama. Brasil itu nomor 3 terbanyak kasusnya di dunia. Ya, nomor 1 itu Amerika, 23 juta kasus, Brasil itu 8 juta kasus, Turki 2,3 juta kasus, Indonesia itu 800 ribuan. Jadi tingkat endemisitasnya itu beda. Kalau itu vaksin diuji coba di tempat yang endemisitasnya paling tinggi, maka kemungkinan efikasinya itu akan lebih tinggi daripada kalau diuji coba di tempat yang endemisitasnya lebih rendah. Itu sebabnya Sinovac walaupun diproduksi di Cina tidak bisa diuji coba fase ketiga di Cina. Karena di Cina kasusnya sudah hampir tidak ada. Rugi Cina kalau diuji coba di tempat yang nggak ada kasusnya. Ya, jadi kita masyarakat jangan ikut-ikutan, itu tugasnya peneliti itu.
Yang penting kan WHO udah bilang di atas 50%. Itu sudah dianggap efektif. 68% itu sudah di atas itu. Oke, Iya. baik. Ibu Jen, kalau misalnya uji klinisnya kemarin bukan di Bandung, tapi di Jakarta yang tingkat endemitasnya jauh lebih tinggi dibanding daerah-daerah lain, dengan jumlah sampel yang sama seperti di Bandung, mungkinkah efikasinya kemudian persentasenya berbeda? Mungkin saja, ya. Mengapa dipilih di Bandung, ya? Karena melakukan uji klinik itu kita harus menciptakan situasinya itu betul-betul terkontrol, terkendali. Vaksinnya tidak boleh rusak. Nah, karena ini vaksin ada di Bio Farma, maka yang terdekat dengan Bio Farma itu adalah di Kota Bandung. Kita nggak berani itu vaksin dipindah-pindah ya. Nanti terjadi sesuatu dengan vaksin, itu berdampak kepada efektivitas atau efikasinya akan terdampak lagi. Seperti itu. Oke, kalau kemudian masyarakat merasa, loh ini efikasi dengan angka segitu, apakah kemudian nanti setelah disuntikan kemudian efektif bisa melawan virus? Itu bagaimana menjelaskannya? Ya, menjelaskannya adalah kita jangan membanding-bandingkan antara hasil. Halo Ibu, suaranya timbul tenggelam Ibu. Ya. Oke, Jadi bisa diulang Ibu, bisa diulang bagaimana kemudian meyakinkan publik bahwa vaksin yang akan kita gunakan mulai besok itu sama efektifnya dengan yang digunakan di tempat lain? Ya, kita harus percaya kepada Badan POM yang membuktikan bahwa vaksin Sinovac itu aman, berkhasiat, ya, dan berkualitas. Itu saja cukup. Jangan mencoba-coba ikut-ikut dengan hitung-hitungan yang itu tugasnya peneliti. Tapi dasar daripada Badan POM mengeluarkan izin edar tersebut adalah tingkat efikasi di Brazil dan di Turki dan juga tingkat efikasi yang dikeluarkan hasil uji klinis Unpad dan Bio Farma. Artinya memang Badan POM juga membanding-bandingkan dengan di negara lain. Ya, jadi begini, itu data uji klinik uji preklinik fase 1, fase 2, fase 3 itu diambil semua, ya. Indonesia tidak melakukan preklinik fase 1, fase 2 itu tidak di Indonesia. Langsung fase 3 di Bandung. Jadi semua data itu dari tempat lain. Oke. Ya, yang melakukan uji itu semua. Itu semua diperhitungkan. Begitu. Oke. Biasanya orang kemudian meributkan soal KIPI, dampak daripada vaksin tersebut. Itu ada kaitan antara KIPI dengan efikasi? Hilang lagi suaranya. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Oke. KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi. Yeah. Ya. Nah, kejadian ikutan pasca imunisasi kita sebut sebagai efek simpang, bukan efek samping. Ya. Kalau efek simpang itu efek yang tidak semua orang mengalami. Ya, itu efek simpang yang diperbolehkan oleh WHO hanya efek simpang yang ringan atau sedang. Ringan itu misalnya di tempat lokal, ya, yang ringan itu kalau kejadian itu di lokal berupa kemerahan ataupun bengkak. Yang efek simpang yang sedang misalnya pegal-pegal dan demam seperti itu ringan, itu diperbolehkan. Ya. Ya. Pengakuan daripada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang merupakan salah satu relawan, habis disuntik dia memang merasa pegal-pegal selama 1-2 jam. Tapi mungkin katanya itu karena jarumnya yang begitu besar, berbeda dengan jarum ketika pengambilan darah. Memang pegal-pegal itu karena jarum atau karena kandungan dalam vaksinnya? Bukan. Pegal-pegal itu adalah tanda bahwa vaksin itu bekerja, membentuk antibodi. Nah, tidak semua orang merasakan efek simpang. Beda-beda orang. Itu 0,0 ya. Jadi persentasenya itu kecil. Jadi tidak semua orang mengalami efek simpang. Oke. Baik. Ibu Jen, tahan dulu karena ikut mendengarkan kita berbincang ini adalah tenaga ahli utama KSP Bapak Ali Mokhtar Ngabalin. Bang Ali, selamat malam.
Ya, selamat malam Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk surga Abang Ali, mau bergabung dengan kita untuk berbagi kepada masyarakat. Harus Iya. untuk menjelaskan kepada masyarakat. Iya, Abang Ali tadi dijelaskan oleh ahli vaksin kita, Ibu Dr. Jen, bahwa efikasi 60 sekian persen tersebut sudah aman. Apakah ini yang kemudian membuat Bapak Presiden juga berkeyakinan untuk ikut serta sebagai penerima pertama vaksin tersebut besok hari? Ya, untuk kepentingan publik dan masa depan negara dengan masa pandemi seperti hari ini, terima kasih dokter, dan tentu saja iNews TV adalah bagian terpenting dalam dialog petang ini. Karena kita harus meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat dalam masa pandemi ini. Karena itulah kenapa beberapa hari yang lalu kita juga berdebat dan berdiskusi, kemudian menunggu. Karena umat Islam mayoritas, kemudian menunggu apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Majelis Ulama. Kemudian kita juga harus menunggu, kemudian disampaikan oleh Badan POM dan seterusnya dari Emergency Use Authorization dan lain-lain. Itu tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali untuk memastikan bahwa vaksin ini adalah vaksin yang diperuntukkan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, dan sama sekali tidak boleh ada orang yang meragukan ini. Insya Allah tidak ada aral melintang, Latif. Ini besok kalau tidak ada aral melintang, tidak ada hal yang luar biasa, kejadian yang luar biasa, dengan senang hati proses ini akan dijalankan dengan baik pada hari Rabu. Kemudian orang pertama, ingat, Bapak Presiden akan menunjukkan kepada publik Indonesia sesuai dengan janjinya, sesuai dengan pernyataan beliau bahwa beliau adalah orang pertama di Republik ini yang akan menerima vaksin. Itu artinya supaya meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala negara, beliau harus menunjukkan itu supaya tidak boleh ada orang yang ragu dengan vaksin ini. Tidak boleh ada orang yang ragu terhadap vaksin ini. Tapi tadi kita dengarkan di DPR, ada seorang anggota DPR dari partai penguasa yang meragukan vaksin tersebut dengan tidak mau ikut vaksin. Kita dengarkan sama-sama. Kita dengarkan sama-sama, Abang Ali. Abang Ali, kita dengarkan sama-sama ini pernyataan anggota DPR tersebut. Persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini saya Nah, Abang Ali, bahkan katanya siap didenda, jual mobil untuk bayar. Ini bagaimana kemudian menjawab masih ada orang yang ragu-ragu seperti ini? Konsentrasi saja urus politik, itu yang paling pokok. Suruh DPR-nya konsentrasi urus politik, jangan main-main di ruang publik dalam hal-hal seperti begini. Ya. Konsentrasi ngurus politik, konsentrasi melakukan kontrol dengan baik, urusan tentang budgeting, kemudian membuat beberapa undang-undang, peraturan yang baik-baik. Ya, yang begini-begini jangan dipakai sebagai referensi, nanti merusak publik. Ya, abaikan saja, abaikan saja. Apakah Abang Ali mau bilang bahwa pihak-pihak yang masih meragukan ini lebih kepada unsur politik, bukan kepada unsur kesehatan, bukan kepada unsur akademisi yang sebetulnya sudah melewati proses dengan sangat baik? Iya, artinya kalau sampai Badan POM, ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, kemudian memberikan Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat atas vaksin COVID-19 ini, itu badan negara loh. Terus kalau kita tidak percaya mau apa? Apakah Badan POM itu tidak diatur oleh undang-undang, kemudian seenak perutnya orang harus mengeluarkan pernyataan, komentar, sesuka hati merusak apa yang sudah dilakukan dengan langkah-langkah dengan para ahli yang semua
seperti yang tadi dikemukakan oleh Ibu Dokter itu? Oke. Atau mau apa? Ya, Jangan ya, mempolitisir masalah-masalah ini. Jangan Benar membuat sekali. rakyat itu bimbang dan ragu. Ingat itu kata-kata saya. Itu dia Gitu. Bang Ali. Makanya kita undang juga Dr. Jen di sini untuk menjelaskan. Saya ke Dr. Jen. Dr. Jen, keraguan-raguan seperti ini apakah kemudian bisa dijawab dengan misalnya besok Bapak Presiden dan petinggi lainnya sudah melakukan vaksin dan kemudian tidak ada dampak ikutan? Apakah itu cukup? Ya, masyarakat kita itu cinta dengan Bapak Presiden, ya. Dan tanggal 13 Bapak Presiden diimunisasi, tanggal 14 seluruh tenaga kesehatan beserta aparat pemerintah itu di seluruh Indonesia itu start diimunisasi. Vaksinnya saat ini sudah ada di ujung, sudah ada di fasilitas kesehatan baik itu puskesmas, rumah sakit maupun klinik. Oke, jadi jangan semua ragu-ragu tenaga dengan efikasi. kesehatan, dokter, perawat sudah disuntik nanti. Ya. Masyarakat harus percaya ini. Jangan ragu-ragu dengan angka dan segala macam, biar itu masuk menjadi wilayahnya para peneliti dan akademisi ya. Betul sekali. Oke, baik. Ke Bang Ali lagi. Jadi gimana Bang Ali? Tolong diredam semua ini unsur-unsur politik supaya perjalanan vaksin ini menjadi lebih baik lagi. Ya, karena begini, kalau sehebat apapun, sekuat apapun pemerintah, tapi kalau tidak didukung oleh seluruh komponen bangsa, ini kan upaya pemerintah dalam rangka memberikan kekebalan tubuh, antibodi. Kita mesti menjaga dan harus dilakukan oleh negara. Dipikirkan berhari-hari, berbulan-bulan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan kepastian kepada masyarakat. Jadi kalau ada DPR yang bikin pernyataan kayak begitu, itu apa itu? Ya, itu bikin kacau aja itu. Oke. Nggak usah diabaikan itu diabaikan aja. Ya. Karena ini kita harus punya keyakinan, tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Jen, menjelaskan tentang beberapa perbedaan antara di Brasil, kemudian di Turki, dan di lain-lain negara kita. Ini beda pasti dengan negara-negara sana itu. Negara kita ini diberkahi oleh Tuhan yang Maha Dahsyat itu. Tidak usah ragu itu. Oke, Gitu. baik. Abang Ali, jadi besok selain Presiden, siapa saja yang akan ikut Insya Allah, vaksin? kalau tidak ada aral melintang, dalam daftar ini ada beberapa menteri yang nanti setelah Bapak Presiden, kemudian ada beberapa menteri yang juga menyatakan persediaan, ada beberapa opinion leaders atau celebrities, ada beberapa dokter yang lain, kemudian teman-teman yang lain. Yang pasti bahwa semua orang menunggu dan memberikan keyakinan kepada publik bahwa alhamdulillahirrabbilalamin, dengan izin Tuhan yang Maha Dahsyat, Maha Kuasa, bangsa kita ini segera melaksanakan vaksin ini dengan baik, dan itu keyakinan yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa dengan izin Allah, COVID akan segera berakhir karena kekebalan tubuh rakyat Indonesia dengan vaksin ini akan memberikan kekuatan tersendiri. Oke, mudah-mudahan semua besok berjalan baik dan kita semua pegal-pegal di awal, tapi kemudian sehat selamanya. Amin, amin, Abang Ali amin. Ngabalin Terima kasih. dari KSP dan juga Ibu Dr. Jen, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Kami masih akan kembali, jangan kemana-mana.